Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Senin 28 Juli 2025. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari mengawali pekan ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh memahami apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Firman Tuhan. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah Kristuslah tujuan hidup yang sejati. Kristuslah tujuan hidup yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan pada berbagai aturan, tradisi, dan tuntutan yang kadang membuat kita bingung mencari arah dan tujuan yang benar. Dan tidak jarang kita terjebak pada hal-hal lahiriah, seperti aturan makanan, ritual keagamaan, atau tradisi yang kelihatannya penting. Namun firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang bersifat lahiriah dan sementara itu hanyalah bayangan dari yang sesungguhnya, yaitu Kristus.
Kristuslah tujuan hidup yang sejati yang harus menjadi pusat dan fokus kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Paulus mengajak jemaat di Kolose untuk tidak membiarkan diri mereka dihakimi atau terikat oleh orang lain karena aturan-aturan lahiriah seperti makanan, minuman, hari raya, atau bahkan tradisi-tradisi tertentu. Ia menegaskan bahwa semua itu hanyalah bayangan dan simbol dari Kristus yang sesungguhnya adalah realitas yang kekal. Selain itu, Paulus juga memperingatkan bahaya mengikuti ajaran manusia yang kelihatannya bijaksana namun sebenarnya kosong dan tidak berdaya untuk membawa hidup yang benar. Banyak orang yang terjebak pada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia mengira bahwa dengan mematuhi pantangan atau ritual tertentu mereka bisa menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Padahal hanya Kristuslah yang mampu memerdekakan dan memberi hidup yang sejati. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang telah mati bersama Kristus dalam hidup lama, kita dipanggil untuk mencari hal-hal yang di atas, yaitu hidup kita berpusat kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Hidup kita harus diarahkan pada tujuan yang kekal, bukan pada perkara-perkara duniawi yang bersifat sementara dan menyesatkan. Kristus adalah tujuan hidup yang sejati dan satu-satunya sumber kehidupan yang penuh makna. Terpujilah Tuhan. Amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami. Roh Kudus Tuhan yang Tuhan telah curahkan atas pribadi kami masing-masing akan bekerja dalam diri kami, dan kami benar-benar sungguh memahami apa maksud firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya dalam menjalani setiap langkah kehidupan kami Tuhan, kami menjadikan Kristus sebagai tujuan utama hidup kami dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Apapun bentuknya itu Tuhan, biarlah Tuhan menyempurnakan setiap sukacita mereka. Berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Engkau berkati setiap mereka Tuhan, kiranya melalui pengobatan yang sementara dijalani, pendampingan dari keluarga, perawatan dari tim medis, semuanya itu boleh menjadi sumber kesembuhan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam keadaan berduka cita Tuhan. Engkau kuatkan dan hiburkan mereka. Berkati setiap anak-anak Tuhan di dalam keberadaan hidup kami masing-masing. Sebagai anak-anak Engkau berkati, sebagai ibu rumah tangga Engkau berkati, sebagai kepala keluarga Tuhan berkati, bahkan berkati oma opa atau kakek nenek dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan, diberi kekuatan kesehatan yang baik. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami, dan kiranya Engkau menguatkan, memampukan kami dalam menjalani kehidupan kami. Segala usaha rencana pekerjaan kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan turut campur di dalam semuanya itu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, membawa setiap harapan dan doa-doa kami. Jawablah ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat berawal pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.